Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita. Yang kalau bukan karena hidayah yang Allah berikan kepada kita, kita nggak akan meniti jalan ini. Semua kebaikan yang dapat kita lakukan, semua ketaatan yang dapat kita kerjakan, itu murni karena rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, hari yang sangat mulia, hari Jumat. Dan waktunya setelah sholat asar. Kita tahu banyak hadis-hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa waktu mustajab itu adalah setelah sholat asar di hari Jumat. Ada yang tahu tentang li'an? Apa itu li'an? Anda kasih hadiah beras 5 kilo. Sama minyak, berapa liter minyak? Minyaknya seliter kurang ya? 900 ml. Nah, apa itu li'an? Alhamdulillah kajian kita hari ini adalah kajian bedah buku ya. Alhamdulillah, dan Ana juga makasih banyak buat Bang Rizal yang ngundang Ana ke tempat ini. Entah udah berapa kali anak kesini. Dan alhamdulillah. Semoga tempat ini jadi tempat yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kalau Ustadz Kuku menyampaikan ditulis ya. Dulu para ulama itu belum ada tempat percetakan. Mereka kalau mau beli buku itu berangkat ke toko-toko namanya warrakin, tempatnya orang nulis. Jadi bukunya itu disalin. Karena nggak ada percetakan. Atau dia sendiri yang nyalin. Tapi para ulama menyebutkan kalau engkau bisa beli. Soalnya waktu untuk menyalin itu butuh waktu panjang sekali. Sehingga orang itu bisa fokus belajar dan memahami. Nggak fokus menyalin buku. Dulu mau Sahih Bukhari. Ya harus beli buku yang ditulis tangan. Yang kadang-kala yang nulis ngantuk salah-salah juga. Sekarang enggak. Jadi kalau dilihat semua buku itu sama. Yang antum pegang. Namun ternyata semangat orang untuk membaca itu semakin lemah. Orang itu lebih suka mendengar dan nonton. Baik, kembali ke pertanyaan anak. Apa itu li'an? Nah, bersumpah menuduh istri berzina. Oke, kasih hadiah nggak apa-apa, kasih beras dia sama minyak. Ini kasih minyaknya bang. Ya sebagai mukaddimah, antum bisa langsung masak pulang nanti. Masya Allah, nah. Iya, jadi ketika seorang hendak menuduh orang lain berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Yang 4 saksi ini melihat perzinaan itu. Seperti masuknya tangan anak ke gelas ini. Dia melihat. Tapi suami tidak bisa mendatangkan saksi itu. Dia melihat istrinya berzina, tapi nggak ada saksi lain. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, maka dia akan dipecut sebanyak 80 kali. Akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan solusi. Seperti yang di surat Al-Baqarah, walladzina, bukan di Al-Baqarah, di surat An-Nur. Walladzina yarmuna azwajahum. Mereka orang-orang yang menuduh istri-istri mereka. Dan mereka tidak punya saksi, maka kesaksian mereka itu dengan sumpah 4 kali.
dengan mengatakan asyhadu billah, aku jujur bahwa dia berzina. Sebanyak 4 kali. Yang kelima dia mengatakan kalau aku berdusta maka laknat Allah atas aku. Dan itu dianjurkan dilakukan di Masjid Jami pada hari Jumat setelah sholat asar. Supaya doanya semakin mustajab. Dan kita sekarang berada di akhir Jumat. Maka semoga antum bisa serius. Walaupun kadangkala habis asar ini waktu yang orang ingin santai. Pulang kerja, dia kepingin duduk santai dan alhamdulillah kitab yang kita bahas insya Allah santai. Tidak membutuhkan dia konsentrasi yang 120%, paling enggak 99%. Insya Allah kita akan bisa memahami buku yang ada di hadapan kita ini. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Judul buku ini memandang setengah isi, setengah kosong. Siapa yang kira-kira bisa ngasih gambaran yang dibahas di buku ini tentang apa? Nah, itu ada yang angkat tangan di situ. Ya, nggak ada mic yang mana bang? Belum beli mic-nya. La haula wala quwata illa billah. Masih pakai kabel di sini. Di mana-mana udah mic-nya nggak pakai kabel. Oh ada ternyata, Masya Allah. Ya kirimkan ke yang di pintu sana. Ya cek bismillah. Menurut saya memandang setengah isi. Berdiri antum. Biar suara antum lebih jelas. Bismillah. Cek menurut saya memandang isi setengah kosong. Jadi bagaimana kita menyikapi ketika ada suatu gelas atau suatu permasalahan itu kita belum menemukan seutuhnya Ustaz. Jadi belum full 100%. Seperti itu. Iya, kasih minyaknya deh bang. Kasih minyak. Baik, siapa yang mau lengkapin? Ya, depan sini. Mic-nya kasihkan. Bismillah. Mensyukuri apa yang ada atau yang apa kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Mensyukuri apa yang ada atau menerima. Oke, nggak apa-apa, kasih minyaknya. Iya, ada lagi? Yang depan sini, depan kasih mic-nya. Iya. Untuk sebagai seorang muslim harus melihat banyak nikmat yang harus kita syukuri daripada hanya beberapa musibah yang seolah menyalahkan Allah. Jadi harus berbaik sangka pada Allah. Ahsanta, Masya Allah. Ya, kasih beras kau ini bang. Iya, ini berbincang tentang berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin sama tadi yang disebutkan itu. Tentang bagaimana kita hidup optimis. Selalu memandang sesuatu itu kepada isinya. Antum lihat gelas ana ini. Ada orang yang memandang gelas ini, waduh, tinggal separuh. Dia akhirnya pesimis, dia tinggal. Tapi kalau dia memandang kepada isinya, dia mengatakan, alhamdulillah masih ada isinya. Dan subhanallah, ada sebuah penelitian yang manusia itu kalau selalu positive thinking dalam semua yang dia hadapin, dia akan bahagia dalam hidup ini. Walaupun dia dalam kesedihan. Tapi kalau kita melihat, coba antum buka buku ini yang sudah ada bukunya, daftar isinya.
untuk melihat ada 5 pembahasan utama. Yang pertama adalah lihat isinya. Yang kedua tidak mesti kosong. Yang ketiga rumah tangga yang bahagia atau sengsara. Itu pilihan. Yang keempat isi, dan isi. Yang kelima lihat gelasmu. Jangan lihat gelas orang lain. Kalau tadi yang dapat minyak melihat kepada yang dapat beras, dia akan susah. Dia mengatakan, ya Allah, kok tidak dapat beras? Cuma minyak. Tapi kalau dia ngelihat kepada temannya yang nggak dapat minyak wala beras, dia akan bersyukur coba. Tapi ternyata tabiat manusia itu suka membandingkan dengan yang lebih, bukan dengan yang kurang. Maka buku ini dalam rangka membimbing kita supaya kita bisa melihat kepada isinya. Di halaman 20 ya. Meneladani para malaikat. Kita lihat ya, bagaimana malaikat memandang antum semuanya sebelum antum ada. Coba kita minta Ustadz Kuku untuk membacanya. Berkata penulis, meneladani para malaikat. Pernahkah engkau membayangkan sosok yang tak terlihat tetapi selalu hadir menjalankan tugasnya tanpa lelah dan tanpa salah? Di balik layar kehidupan manusia terdapat makhluk-makhluk yang selalu patuh pada perintah Allah Subhanahu Azza wa Jalla. Mereka adalah malaikat. Beberapa orang menyebut bahwa malaikat hanyalah simbol dari energi positif, bayangan spiritual yang tidak memiliki bentuk. Padahal Islam mengajarkan bahwa malaikat itu bukan sekedar perumpamaan. Mereka benar-benar ada, diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla dari cahaya, sebagaimana manusia diciptakan dari tanah dan setan dari api. Mereka tidak makan, tidak tidur, tidak pernah membangkang. Barakallahu fikum. Ya, itu malaikat. Allah menciptakan 3 makhluk yang berakal. Sebutkan 3 makhluk tersebut dan dari apa diciptakan. Nah, tafadhal. Malaikat dari cahaya, manusia dari tanah, jin dari jadi api. Kasih hadiahnya bang, mana? Kasih beras nggak apa dia lah. Ya, kita lihat 3 makhluk yang Allah kasih akal. Yang diciptakan terlebih dahulu adalah malaikat. Kemudian setelah itu jin. Dan manusia adalah yang terakhir. Malaikat melihat bagaimana perbuatan jin. Ketika Allah hendak menciptakan makhluk yang ketiga, manusia, malaikat sedikit mempertanyakan kehendak Allah itu. Disebutkan di halaman 22, coba dibaca, di saat Allah hendak menciptakan manusia. Di saat Assalamualaikum, di saat Allah Azza wa Jalla hendak menciptakan manusia dan dia mengungkapkan keinginannya kepada para malaikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mendengarkan firman Allah Azza wa Jalla ini, para malaikat merasa pesimis terhadap khalifah yang akan diciptakan. Mereka memandang sisi negatif dari makhluk yang hendak diciptakan di muka bumi ini dan khawatir bahwa manusia akan menjadi sumber malapetaka, pusat kerusakan dan alat penumpah darah. Oleh karena itu mereka mempertanyakan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan dari apa yang mengganjal di hati mereka, dengan rasa takut dan khawatir akan masa depan yang suram dan kelam yang dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu yang pernah mereka saksikan. Mereka berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, apakah engkau hendak menciptakan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu.
Lalu Allah Azza wa Jalla menenangkan para malaikatnya dengan mengatakan, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Barakallahu fiik. Yang disampaikan malaikat benar-benar terjadi apa enggak? Manusia membuat kerusakan enggak? Tapi kan enggak semuanya. Ada di antara hamba-hamba Allah dari manusia yang menjadi nabi-nabi. Yang menjadi rasul. Yang menjadi syuhada. Yang menjadi as-solihin. Ada gitu loh. Memang kalau kita ngelihat saat ini jumlah penduduk bumi berapa? 8 miliar. Yang kafir berapa? 6 miliar. Sisanya 2 miliar muslim. Yang rajin dan taat terhadap agamanya dari 2 miliar berapa? Ya nggak banyak juga lah. Jadi kalau dilihat persentase dibandingkan dengan yang kafir, lebih banyak yang kafir. Tapi kan tetap ada kebaikan di sana. Ada kebaikan. Makanya subhanallah, Allah mengatakan kepada para malaikatnya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak engkau ketahui. Jadi tatkala seorang menyandarkan segala sesuatu kepada ilmu Allah, maka dia akan tenang. Maka setelah malaikat mengatakan ini, setelah Allah mengatakan ini, malaikat diam. Dan Allah membuktikan. Bagaimana ketika Allah mengajarkan kepada Adam nama-nama. Nama-nama benda disebutkan ya. Kemudian mempertanyakan kepada malaikat. Coba tanyakan, malaikat tahu nggak dengan nama-nama itu? Nggak tahu. Yang tahu siapa? Adam alaihissalam. Bahkan Allah memerintahkan malaikat sujud kepada Adam alaihissalam. Jadi Allah memandang dengan luasnya ilmunya. Sedangkan malaikat memandang dengan sempitnya ilmu mereka. Dan wajar memang. Namun hal ini menjadi pelajaran buat kita semuanya. Agar dalam menyikapi segala sesuatu yang terjadi. Kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Berbaik sangka sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa ya? Saya kok gak kaya-kaya Ustadz ya. Fulan ganti motornya. Saya tetap motornya. Fulan tambah rumahnya. Saya masih ngontrak rumahnya. Ketahuilah bahwasanya Allah lebih tahu dengan yang maslahat buat antum. Jadi kalau kita membaca di beberapa kejadian ya. Allah itu membanggakan hamba-hambanya di hadapan malaikat. Seperti yang hadir di majelis ilmu ini. Atau ketika haji. Kumpul di Arafah itu. 1 juta lebih manusia. Bisa sampai 3 juta kumpul mereka. Allah yubahi bihim malaika. Allah membanggakan hamba-hambanya kepada malaikat-malaikat yang mengatakan, unzuru ila ibadi. Kalian lihat kepada hamba-hambaku. Yang dulu kalian berpikir mereka akan menumpahkan darah, membuat kerusakan. Lihat kepada mereka. Ja'uni syu'than ghubran. Mereka datang dalam kondisi lusuh, berdebu. Ngapain mereka datang? Allah mempersaksikan kepada para malaikat kalau Allah sudah mengampuni dosa-dosa mereka. Jadi ketika manusia berbuat dosa, wajar. Bahkan itu menjadi sebuah kelaziman. Nabi SAW mengatakan, laulam tudhnibu, kalau kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum. Allah akan mengusir kalian. Akan mendatangkan kaum yang berbuat dosa. Thumma yastaghfirun. Kemudian mereka beristighfar. Kita lihat ya. Allah tidak memandang kepada dosanya. Tapi yang Allah pandang apa? Istighfarinya. Oke, mereka berbuat dosa. Tapi engkau gak lihat. Dia istighfar. Dia minta ampun dan aku ampuni, kata Allah Azza wa Jalla.
Sebagian kita kalau ada saudaranya berbuat salah, apa kata dia? Tiada maaf bagimu. Iya. Kenapa? Ya buat dia seakan-akan manusia seharusnya bersih dari dosa. Boleh jadi kita memberikan pelajaran kepada orang yang menyakitin kita. Naam. Tapi tetap memandang semoga suatu saat orang itu berubah menjadi lebih baik. Taib di halaman 27. Coba dibacakan Ustaz. Assalamualaikum. Bab yang kita sukai belum tentu baik. Mengapa hati kita selalu condong pada hal-hal yang menyenangkan dan menghindari segala yang tampak menyakitkan? Apakah yang terlihat baik selalu membawa kebaikan? Apakah yang tampak buruk pasti membawa keburukan? Lihatlah fenomena FOMO, fear of missing out, di mana seseorang merasa khawatir ketinggalan tren atau momen penting yang dilihat di media sosial. Pakai baju ini deh, soalnya artis itu juga pakai. Wah, boneka ini lagi viral banget, harus beli sebelum kehabisan. Tas itu keren deh, merek terkenal pasti kelihatan stylish, dan lain-lainnya. Mereka berusaha mengikuti segala hal yang terlihat menarik dan mengasyikkan tanpa menyadari dampak negatifnya terhadap kesehatan mental mereka. Sebaliknya, hal-hal yang kita hindari karena terlihat sulit atau menyakitkan bisa jadi merupakan sumber kebaikan yang besar. Contohnya adalah proses belajar dan bekerja keras. Banyak yang merasa terbebani oleh belajar atau bekerja, tetapi pada akhirnya usaha tersebut membawa mereka menuju kesuksesan dan kemandirian. Maka yakinlah bahwa kebaikan Allah Azza wa Jalla tak terlukiskan di tangannya terdapat segala kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-26, "Biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir." Di tanganmu lah segala kebajikan, sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Lanjutkan. Terkadang kita membenci sesuatu, tetapi ternyata di balik perkara itu terdapat banyak kebaikan yang tidak kita ketahui. Barakallahu fiik. Jamaah tahu bayi ketika disapih sama ibunya, dia suka apa enggak? Tapi kenapa bapak ibunya maksa untuk nyapih dia? Dipaksa tuh bayi. Sampai sakit-sakit tuh bayi. Kadangkala dikasih pahit-pahit ya. Disusuk emaknya itu. Apa? Dikasih apa? Betadine. Wah, pengalaman Ustaz dikasih betadine. Dikasih yang pahit-pahit. Bukan karena bapak ibunya jahat, enggak. Dan anak ini enggak suka jamaah dengan disapih itu. Bahkan terkadang tadi sampai kurus dia disapih. Tapi tetap orang tuanya melakukan hal itu. Kenapa? Karena ini anak enggak tahu apa-apa. Setelah disapih ada banyak makanan enak sebenarnya. Makanya ketika anak itu tahu dengan makanan enak, dia nggak cari lagi susu ibunya. Tapi di proses itu kadangkala manusia tidak sabar. Ketika orang sakit, kemudian diamputasi, dia suka nggak diamputasi kakinya? Nggak suka. Tapi ketika dia tahu engkau kalau nggak diamputasi, mama dia diamputasi sampai betisnya. Kalau engkau nggak diamputasi sampai pahamu engkau dipotong. Akhirnya dia menerima. Tapi biasanya orang baru tahu itu kapan? Setelah kejadian. Sedangkan kita belajar hari ini supaya pada saat kejadian itu terjadi, peristiwa itu terjadi, kita sudah husnudzon. Umar bin Khattab pernah mengatakannya. Aku nggak peduli kata Umar. Besok aku dalam kondisi yang aku sukai atau aku benci. La ubali kata Umar. Kenapa Umar? Kenapa engkau tidak peduli? Kan orang biasanya selalu menginginkan kondisi yang dia senangkan. Inginnya seperti ini, inginnya seperti ini. Umar mengatakan, karena aku nggak tahu. Kebaikan itu ada yang di aku sukai atau yang di aku benci. Aku nggak tahu. Manusia itu cuma tahu aku suka dan tidak suka. Like and dislike. Itu aja manusia tahu. Baik atau tidak, wallahu alam dia nggak tahu. Betapa sering ada kejadian, umpamanya anak itu sakit.
Sehingga dia tidak berangkat ke sekolah. Ya ibunya sedih ya anaknya sakit ini itu. Ternyata ke sekolah, teman-teman di sekolahnya keracunan makanan. Dia mengatakan, alhamdulillah nak engkau gak sekolah nak. Baru tahu ibunya. Kalau sekolah ikut keracunan gitu seperti. Dan coba dibaca firman Allah di surat Al-Baqarah 216 ini halaman 29. Assalamualaikum. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 216, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dia wajibkan atasmu berperang, berjihad, padahal itu kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Nah, itu kembali tentang ilmu Allah Azza wa Jalla. Jadi yang tahu dengan yang baik buat kita itu Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah berbaik sangka sama Allah apapun yang terjadi. Orang tua kepingin anaknya masuk pesantren. Kepingin anaknya jadi ustadz. Ternyata anaknya nggak mau. Udah berusaha ustadz. Terus apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua? Ya udah bismillah. Mungkin Allah menyediakan buat dia jalan lain untuk kebaikan dia. Dan boleh jadi kebaikan buat orang tuanya juga di kemudian hari. Tidak semua para sahabat jadi ustadz. Kalau antum lihat. Yang terkenal dari ustadz-ustadz sahabat nggak banyak. Tapi semua sahabat jadi orang-orang baik dan soleh. Apakah antum semua di sini ustadz? Enggak. Kalau antum semua ustadz, siapa yang menghadiri kajian ustadz? Nggak ada jemaah. Jadi memang Allah sudah membagi bagaimana kehidupan manusia di muka bumi ini. Tapi di halaman 34, badai pasti berlalu. Ya, siapa sih yang tidak punya masalah di rumahnya? Coba angkat tangan, anak kasih beras semuanya. Coba. Semua minyak ini. Coba. Semua punya masalah. Coba. Semuanya punya masalah. Karena Allah menjadikan kehidupan ini tempatnya masalah. Kita hanya akan berpindah dari satu ruang ujian ke ruang yang baru. Lepas dari ujian ini pindah ke ujian selanjutnya. Ada anak-anak yang ketika belum menikah kepingin menikah. Karena dia melihat sohibnya pada nikah, kapan aku nikah. Akhirnya dia nikah. Setelah dia nikah dia cerita sama sohibnya. Ya Allah ternyata ruwet dia nikah. Itu ya kata dia. Kata teman ana dulu saat nikah itu enaknya cuma 5%. Sisanya enak sekali gitu Ustaz. Ternyata nggak kayak gitu Ustaz. Betul siapa? Nggak ada kesenangan di muka bumi ini kecuali dibalut dengan kesengsaraan. Itu sudah menjadi tabiat dunia ini. Supaya manusia ingat dengan akhirat. Supaya dia memandang kepada kehidupan yang selanjutnya nanti. Berkaitan dengan badai pasti berlalu. Yakin. Jadi kalau antum sedang susah. Ingat dengan firman Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Allah sebutkan maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Jadi di sini Allah tidak menyebutkan sesudahnya. Tapi beserta. Jadi kalau antum lagi susah yakin kemudahan itu lagi datang bareng. Cuma kalau bicara datang bareng ya. Kayak antum datang ke sini sama sohib kata dia. Lu antum sendiri enggak Ustaz sama sohib. Mana sohib? Kayaknya bentar lagi dia akan sampai. Kemudahan seperti itu. Ketika antum dalam kesulitan yakin. Tadi kalau kita bicara gelas ini yakin sama isinya. Walaupun datangnya terlambat. Ada orang yang nunggu kedatangan kemudahan itu 7 tahun. Waduh lama banget tuh Ustaz. Para sahabat Nabi yang hijrah ke kota Madinah. Kapan mereka hidupnya nyaman?
Ana kasih beras. Kapan secara ekonomi kehidupan mereka jadi lebih nyaman? Jemaah, nah, setelah perang Khaybar, kasihkan hadiah berasnya itu bang, Insya Allah. Tapi para sahabat Nabi pernah makan nasi enggak? Nggak ada nasi di Madinah, nggak ada nasi di Madinah, di Mekah jemaah. Khaybar itu di awal tahun ke-7 Hijriah. Artinya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam. Mereka terus berjuang jemaah. Tahun ke-7 datang kemudahan. Allah berikan kemudahan kepada para sahabatnya. Tapi orang kalau memandang kepada kemudahan itu hidupnya tenang. Dia yakin fa inna ma'al usri yusra. Kalau antum ngomong sama istri, mungkin kondisi ekonomi lagi susah, sampaikan kepada istri fa inna ma'al usri yusra, kata dia. Dipandang antum sama istri antum, ya sudah berapa tahun kita susah kayak gini. Enggak, masih banyak kemudahannya. Lihatlah kepada kemudahan-kemudahan yang lainnya jemaah. Taib. Di halaman ke-36 coba dibaca ucapan Ibnul Mubarak. Assalamualaikum. Ibnul Mubarak rahimahullah ta'ala berkata dalam kitabnya Al-Jihad bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abu Ubaidah yang baru tiba di Syam dan dihadang oleh musuh kala itu. Isi tulisan Umar, amma ba'd, tidaklah Allah menurunkan kesulitan pada seorang mukmin melainkan setelah itu Allah akan mendatangkan kelapangan baginya. Oleh sebab itu ingatlah, satu kesulitan mustahil mengalahkan dua kemudahan. Kemudian dalam surat tersebut Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menyebutkan ayat ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu, kuatkanlah kesabaranmu, tetaplah bersiap siaga di perbatasan dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung. Bertakwalah. Bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Barakallahu fikum. Jadi para sahabat Nabi, ya ketika peperangan itu nggak selalu menang. Mereka menghadapi masa-masa yang sulit. Ketika perang Riddah menghadapi Musailamah al-Kadzdzab itu ya. Itu banyak sahabat yang terbunuh. Bahkan pembaca-pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran. Tapi setelah itu Allah kasih kemenangan. Namun butuh kesabaran. Tapi umat Islam ketika perang Badar menang apa kalah? Menang. Ketika perang Uhud kalah. Setelah itu perang Khandaq menang gitu. Setelah perang Khandaq tahun ke-6 Hijriah mau umroh nggak bisa umroh. Akhirnya tahun depan baru bisa umroh. Kemudian selanjutnya Fathu Makkah. Terus seperti itu. Ada kesulitan, bersamanya ada kemudahan. Jangan antum berpikir mau seneng terus. Jadi kalau antum jalannya turun terus, kira-kira sampai kemana nanti? Ke jurang. Maka antum lihat semua jalan yang dibuat oleh manusia. Mesti ada naik. Ya, nanti turun lagi, dibikin naik lagi. Baru akan sampai. Dan kadangkala dibikin jalan itu berkelok-kelok. Coba kalau dibikin lurus. Nah, ada yang sampai. Nggak ada yang sampai. Turun dan tidak pernah selamat. Nggak akan bisa naik dia. Maka ini sunnatullah. Bersama kesulitan ada kemudahan. Baik. Mungkin ya dibaca di halaman selanjutnya. Halaman 37. Assalamualaikum. Sabar dan optimis adalah kunci saat semua pintu tertutup. Apabila semua pintu telah tertutup dan semua jalan buntu, yakinlah bahwa pintu Allah Azza wa Jalla akan terbuka dan jalan menujunya akan tembus. Percayalah pada pertolongan Allah. Ketika Nabi Musa alaihissalatu wassalam melarikan diri bersama kaumnya dan menemui jalan buntu, lautan yang tak mungkin diseberangi tanpa kapal dan tanpa jembatan, kaumnya pun merasa pesimis. Pasukan Fir'aun yang selama bertahun-tahun menjadi momok menakutkan semakin mendekati mereka. Dalam keadaan yang sangat mencekam, di hadapan mereka terdapat lautan. Sementara di belakang mereka tentara Fir'aun yang siap menghabisi. Orang-orang yang imannya lemah mulai putus asa. Namun tidak demikian dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ia tetap optimis. Keimanannya telah merasuk ke relung-relung hatinya, bercampur dengan darah
yang dipompakan oleh jantungnya ke seluruh jiwa dan raganya. Hal ini mengantarkannya untuk selalu berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi." Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku. Barakallahu fiik. Jadi ternyata semuanya tergantung persangkaan kita kepada Allah. Allahumma shayyiban nafi'an. Kalau antum lihat hujan ini, aduh, banjir kayaknya. Banjir sungguhan nanti coba. Coba ketika hujan turun, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Mudah-mudahan jadi hujan yang manfaat, shayyiban nafi'an. Insya Allah jadi manfaat. Tapi kenapa banyak manusia ketika turun hujan itu, dia berprasangka buruk, yang akhirnya dia menunggu itu banjir, jemaah. Memang dia tunggu, dilihat airnya, oh mulai naik kan? Ah, betul kan? Sedangkan Nabi SAW mengajarkan kepada kita berbaik sangkalah kepada Allah. Dan cerita Nabi Musa tadi. Bagaimana Nabi Musa melihat lautan dan kaumnya sudah putus asa. Nabi Musa mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayhidin. Enggak mungkin mereka akan menghabisi kita. Itu baik sangka sama Allah. Sesungguhnya bersamaku ada Rabbku yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Padahal enggak mungkin secara akal manusia, ya Allah nih orang gimana sih? Udah enggak ada jalan, nih laut, enggak ada perahu. Depanmu belakangmu Fir'aun. Apa yang terjadi? Allah bisa membelah lautan, jemaah. Kadangkala kita itu fokus dengan kemampuan kita, lupa dengan kemampuan Sang Pencipta. Selalu kita mengatakan kayaknya tidak mungkin. Loh apanya nggak mungkin? Ruwet urusannya Ustaz. Loh oke, kalau Allah mudahkan, ya nggak tahu lagi ya. Kok nggak tahu lagi? Yakin kalau Allah memudahkan, lautan dibelah sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau antum lihat Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Anak kasih minyak antum. Nah, apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim? Jamaah, mana yang mau angkat tangan? Sebelah kanan. Nah, aku hanya meminta kepada Allah. Apa ucapannya? Allah mengatakan itu kepada api. Enggak, Nabi Ibrahim ngomongnya apa? Anak kasih fulus sekarang jamaah. Karena ada yang mengeluh, aduh beras ini susah bawanya. Kalau fulus langsung masuk kantong. Nah, tapi antum bawa beras sama bawa fulus beda ke rumah jamaah. Apalagi dapatnya di masjid berasnya jamaah. Nah, iya. Hasbunallah ni'mal wakil. Masya Allah. Kita kasih fulus apa beras antum? Ini nggak tahu ada isinya apa enggak? Hasbunallah ni'mal wakil. Cukup Allah sebaik-baiknya penolong. Cukup. Bayangkan ya ketika orang yakin. Ini Nabi Ibrahim berbaik sangka sama Allah. Allah akan menyelesaikan urusan api. Gimana wallahu alam sudah. Teknisnya itu kita nggak usah mikir. Jadi kalau sudah jalannya tertutup, antum nggak usah mikirin teknisnya. Kira-kira seperti apa Allah akan kasih solusi? Gak usah. Allah akan kasih solusi dari arah yang antum tidak pernah memikirkan sama sekali. Bayangin ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Apakah Allah mengirimkan hujan untuk mematikan itu api? Enggak. Allah turunkan salju? Enggak. Allah kirimkan angin? Tidak. Allah tinggal berkata. Allah tinggal ngomong. Ya naru kuni. Wahai api. Kuni. Jadilah engkau. Bardan wasalaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Nabi Ibrahim.
Hanya buat Nabi Ibrahim. Semua orang kepanasan. Dan api itu juga tetap membakar kayu-kayu yang di sana. Nggak ada kaumnya yang tahu-tahu ngelihat Nabi Ibrahim tidak terbakar, mereka mendekat. Oh, kayaknya apinya ini nggak membakar. Nggak ada. Mereka tahu api itu membakar. Maka di sini kita harus menumbuhkan optimisme. Allah itu bisa. Kadangkala kita ini memang sedang merencanakan musibah kita. Manusia itu merencanakan musibahnya. Kayaknya nanti kayak gini. Terus mungkin nanti seperti ini lagi. Terus mungkin seperti, ya udah kejadian seperti itu. Tapi ketika dia enggak, insya Allah enggak terjadi. Yang dikhawatirkan tidak terjadi. Allah maha baik kok sama aku. Maka tolong tumbuhkan hal itu. Taib, kita akan pindah ke bab yang kedua. Berkaitan dengan tidak mesti kosong. Masya Allah, jemaah. Kira-kira ketika antum dengar hujannya tambah keras ini, apa prasangka antum, jemaah? Iya, coba dibaca bab 2. Tidak mesti. Assalamualaikum, bab 2, tidak mesti kosong. Jika engkau sabar, tak ada ujian yang sia-sia. Bahkan yang tampak kosong pun mungkin sedang dipenuhi kebaikan olehnya. Allahu Akbar, jemaah. Bayangin ya. Sampai yang kita berpikir ini kayaknya kosong, nggak ada kebaikan. Padahal di situ sedang banyak kebaikan yang Allah isi. Taib, kita akan belajar dari seorang wanita yang berkulit hitam. Di halaman 60 ya. Kita itu kalau ngelihat orang hitam, kita kalau melihat orang kulit hitam, soalnya kita kulitnya nggak hitam. Tapi kalau Anda nyampaikan ini, yang hadir kajian orang-orang hitam, pantas Anda nyampaikan ini? Ya enggak, mereka ngomong ya memang kita kayak gini Ustadz gitu loh. Tapi Nabi SAW sebagai orang Arab yang hidup di masyarakat Arab, yang kulit mereka putih kemerahan, yang pada saat itu pandangan mereka kepada yang hitam itu rendah. Maka Nabi SAW ketika Haji Wada menyampaikan, ala la fadla li arabiyyin ala a'jami, wala a'jamiin li arabi. Ingat, orang Arab nggak lebih baik daripada orang non-Arab. Sebaliknya, jangan sampai orang Indonesia merasa lebih baik daripada orang Arab. Yang hitam, yang putih jangan merasa lebih baik daripada yang hitam. Yang hitam juga tidak lebih baik daripada yang putih. Terus, apa yang menjadikan orang itu lebih baik? Takwanya. Kita nih, di masjid ini. Nah, antum. Iya. Kasih minyak dia, Bang. Sebelum kita tanya, kasih minyak dulu lah. Nah, antum kenal dengan yang kanan kiri antum? Kenapa nggak kenalan? Loh, kenapa tidak kenalan dari tadi? Nggak perlu antum kenalan sama mereka. Aku kenalan dulu sekarang antum. Semua yang di sini kenalan dulu jemaah. Baru kita lanjutkan. Loh, ayo kenalan dulu antum. Tanya nama, dari mana dan apa profesinya. Loh, yang di luar juga jangan lihat-lihat Anda, lihat temennya. Jangan lihat ustadznya, lihat kepada kanan kirinya. Emak-emak juga kayak gitu. Antum yang baju merah. Udah kenal dengan kanan antum, dengan kiri antum. Nah, siapa namanya? Dari mana? Loh, lihat. Apa profesinya? Oh, pensiun beliau. Jadi nunggu apa? Jadi orang pensiun itu nunggu apa? Nunggu apa? Nunggu panggilan gitu, nunggu mati.
Emangnya hanya yang pensiun nunggu mati? Kasih minyak bang. Suruh kasihkan kepada yang pensiun bang. Itulah jamaah. Kita itu kadang-kadang nggak mau ambil pelajaran dari saudara kita. Mungkin dia punya cerita, bapak yang pensiun ini, ya Allah ya sudah sepuh dia masih ngaji seperti itu. Boleh jadi yang tua ngambil pelajaran dari yang muda, masya Allah. Anak pada waktu seumur antum nggak tahu anak ada di dunia mana pada waktu itu. Dan melihat antum masya Allah di majelis ilmu. Itulah pentingnya. Di sini Nabi mengajarkan kepada kita untuk belajar dari wanita yang berkulit hitam. Coba kita baca ceritanya. Nah, di halaman 61 ceritanya. Atha bin Abi Rabah. Assalamualaikum. Bacalah kisah perempuan yang mulia ini. Atha bin Abi Rabah meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata kepadanya, maukah kutunjukkan kepadamu seorang perempuan penghuni surga? Atha bin Abi Rabah rahimahullah ta'ala menjawab, tentu iya. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, hadhil mar'atu sauda atatin Nabiya sallallahu alaihi wasallam faqalat inni usra wa inni atakasyafu fad'ullaha li qala in syi'ti sabarti walakil jannah wa in syi'ti da'autullaha an yuwafiyaki yu'afiyaki qalat asbiru faqalat inni atakasyaf fad'ullaha alla atakasyafa fada'a laha. Perempuan hitam ini mendatangi Nabi SAW lalu berkata, aku menderita penyakit epilepsi dan biasanya auratku tersingkap saat penyakitku kambuh. Doakanlah agar Allah menyembuhkan penyakitku. Nabi SAW berkata, jika kamu mau, kamu bersabar, niscaya bagimu surga. Atau kalau kamu mau, aku akan mendoakanmu agar Allah menyembuhkanmu. Wanita itu pun menjawab, aku pilih bersabar, yakni pilih surga. Lalu ia melanjutkan perkataannya, wahai Rasulullah SAW, tatkala penyakit ayan menimpaku, auratku biasanya tersingkap. Doakanlah agar auratku tidak tersingkap. Maka Nabi pun SAW mendoakannya. Barakallahu fikum. Lihat jemaah. Wanita ini sampai mati dengan penyakitnya. Kita tuh kadang-kala kalau disuruh milih. Antum kok kasih pilihan, antum mau sehat tapi miskin atau kaya sakit? Antum milihnya mana? Kaya sehat kan? Selalu kayak gitu manusia. Ini perempuan dikasih dua pilihan. Dikasih dua pilihan. Sakit terus tapi mati masuk surga. Atau sembuh tapi belum tentu masuk surga. Apakah perempuan ini mengatakan, ya Rasulullah sehat masuk surga? Enggak jemaah. Karena dia tahu hidup ini harus melewatin hal-hal yang tidak menyenangkan. Maka dia memilih yang resikonya lebih kecil. Di dunia dia akan terus sakit, enggak apa-apa. Tapi surga buat dia jemaah. Maka ketika antum dalam kondisi sakit, boleh jadi hal itu memang sebuah keniscayaan yang harus antum lewatin jemaah. Demi masuk surga. Dalam sebuah hadis ya, Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, idza sabaqat lil abdi manzilatun 'indallah. Kalau Allah tetapkan buat seorang hamba kedudukan di sisi Allah, la yablughuha bi amalih, yang amalan dia nggak cukup untuk sampai ke surga itu, nggak cukup. Ibtalahullah, Allah akan kasih balak dia di dirinya, di hartanya, di keluarganya, supaya dia bisa sampai ke derajat itu. Seperti perempuan ini, amalannya nggak cukup dia. Maka Allah kasih balak, yang balak itu mengantarkan ke surga. Jadi kalau antum sekarang dikasih penyakit sama Allah, dan mungkin antum gak cerita sama teman-teman antum. Ada seorang mahasiswi ya, di STDI. Suami cerita, Ustaz, anak punya istri, masih muda. Anak punya istri cuci darah sepekan 2 kali, Ustaz. Doakan, Ustaz, ya kata dia. Satu kelas temennya gak ada yang tahu. Ketika anak sempat menyampaikan di kelasnya dia,
Mahasiswi itu langsung ngomong, Ustadz, afwan Ustadz, itu rahasia ana. Tahu dia ana mau cerita sesuatu. Akhirnya ana gak cerita. Artinya dia menyembunyikan penyakitnya dari teman-temannya. Karena buat apa dia mengeluh kepada manusia yang hanya akan menambah beban hidupnya. Dia akan mengatakan, kenapa anti? Apa penyebabnya? Ini, itu. Akan tambah susah. Ya udah. Dia jadikan itu sebagai ladang pahala. Tadi fokus kepada isinya. Mungkin dianggap oleh orang, apa sih penyakit? Ya penyakit Ustaz. Nah, penyakit itu bisa menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kesulitan-kesulitan yang antum hadapi, hattal ham ya hammu. Sampai perasaan gundah yang dirasakan itu bisa menjadi penghapus dosa. Jamaah, kalau tadi belajar dari wanita hitam, kita perlu belajar dari pelacur. Masa Ustadz ambil pelajaran dari pelacur? Apa sih baiknya pelacur? Wallah, boleh jadi pelacur itu yang mungkin kita lihat sekarang ada orang-orang yang ya dipandang di masyarakat sampah. Boleh jadi di akhir hayatnya tobat masuk surga dan antum di akhir hayatnya berubah lalu masuk ke neraka. Siapa yang menjamin antum semua akan seperti ini terus? Apakah ada jaminan kita akan mati husnul khotimah? Nggak ada. Maka jangan pernah meremehkan orang lain. Jangan merasa antum lebih baik dari mereka. Boleh jadi mereka punya amalan-amalan tersembunyi yang antum tidak mengetahuinya. Coba kita baca hal ini. 6. Baca, belajar dari pelacur. Suatu kisah ada seorang wanita pelacur yang melihat seekor anjing kehausan. Dengan penuh iba ia turun ke dalam sumur, mengambil air dengan sepatunya lalu memberikannya kepada anjing itu. Tak ada yang memuji, tak ada yang menyaksikan dan tak ada pula yang mencatatnya di hadapan manusia. Namun Allah Azza wa Jalla melihatnya. Karena perbuatan kecil yang dilandasi keikhlasan itu, Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh dosanya dan memasukkannya ke dalam surga. Ini bukan kisah tentang anjing, bukan pula tentang betapa rendahnya pekerjaan sang wanita. Ini adalah kisah tentang kasih sayang Allah yang melampaui batas penilaian manusia. Kisah tentang satu amal yang dilakukan dengan keikhlasan hati yang mampu menjadi sebab keselamatan di akhirat. Melalui kisah singkat ini kita belajar bahwa hidup bukan hanya tentang dosa-dosa yang pernah kita lakukan, melainkan juga tentang bagaimana kita mengisi ruang tersisa dengan kebaikan. Masa lalu mungkin buram, penuh noda dan luka, namun itu bukan alasan untuk menyerah. Sebab satu amal kecil yang tulus bisa menjadi titik balik yang mengantarkan kita kepada ampunan dan ridho Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ghufira li imra'atin mumisatin marrat bikalbin ala ra'si raqiyin yalhathu qala kada yaqtuluhu al-atash fanaza'at khuffaha fa'awthaqathu bi khimariha fanaza'at lahu minal ma'i faghufira laha bidzalika." Seorang wanita pezina diampuni dosanya karena ia melewati seekor anjing yang kehausan di tepi sumur. Anjing itu menjulurkan lidahnya, hampir mati karena dahaga. Lalu wanita itu melepas sepatunya, mengikatnya dengan kerudungnya dan mengambil air untuk memberi minum anjing tersebut. Maka Allah mengampuni seluruh dosanya karena perbuatan tersebut. Hadis riwayat Bukhari nomor 3324. Allahu Akbar. Masih banyak kisah yang diceritakan Nabi SAW. Ingat yang membunuh 99 orang. Masuk surga enggak ya? Ditambah jadi 100 yang dibunuh. 100 dia bunuh. Tapi rahmat Allah meliputin segala sesuatu. Maka tadi bagaimana kita mengisi sisa hidup kita ini dengan kebaikan. Dan terus berbuat baik. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah meremehkan perbuatan baik sedikit pun. Mungkin antum lihat ada paku di jalan. Lalu antum pindahkan. Nggak ada yang lihat antumnya. Tapi Allah melihat perbuatan antum. Mungkin antum setiap Jumat punya uang sedekah. Atau setiap pagi antum sedekah 2.000 karena itu yang antum miliki. Boleh jadi itu yang menyelamatkan antum dari api neraka. Ittaqin nar walau bisyikki tamroh. Selamatkan diri kalian dari api neraka walaupun dengan setengah butir kurma. Ini yang datang nih.
Ana lihat tadi dapat roti. Dapat roti? Udah habis. Boleh jadi ada yang datang terlambat. Nggak dapat roti. Bisakah antum berbagi sama dia? Atau antum mengatakan, ya antum karena terlambat, rizkinya lain. Nah, ada cerita belajar dari orang yang bunuh diri. Belajar dari orang yang tak pernah sujud sama sekali. Mereka adalah orang-orang yang subhanallah Allah berikan karunia kepada mereka. Belajar dari Julaibib yang mungkin secara penampilan adalah orang yang jelek jamaah. Tidak menyenangkan. Jangan dipikir surga itu untuk orang-orang ganteng. Manusia itu selalu memandang kepada rupa, kepada fisik. Kata Nabi SAW, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupa kalian. Wala ila amwalikum. Gak dipandang tuh harta kalian. Terus yang dipandang apa? Innama yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang dilihat adalah hati kalian dan amal perbuatan kalian. Baik, kita akan masuk kepada pembahasan rumah tangga. Karena rumah tangga ini termasuk pondasi utama negara kita. Kalau kita berumah tangga namun tidak punya ilmunya. Tadi di awal Anda sampaikan ada orang berpikir rumah tangga itu bersenang-senang saja. Ya mungkin bersenang-senang itu berapa bulan jemaah? Jemaah. Ada pengantin baru di sini yang pernikahannya setahun. Setahun. Ayo jemaah. Setahun kurang 1 bulan. Oke yang 1 tahun setengah. 1 tahun setengah. Oke ada di luar sana. Di luar sana. Kasih mic-nya kepada luar sana. Udah 2 tahun. Oh 2 bulan. Oh kita akan dengarkan dari yang baru 2 bulan menikah jemaah. Nah. Dapat apa? Beras sama minyak sama fulus kita kasih jemaah. 6. Setelah 2 bulan ini apa yang antum rasakan? Berdiri antum lah. Yang dirasakan banyak. Apakah seperti yang antum bayangkan pernikahan itu? Tidak juga Ustaz. Gimana? Tetap ada susahnya Ustaz. Sudah ada susahnya? Sudah mulai. Padahal baru 2 bulan nih. Kasih ada yang sudah jemaah. Sama fulusnya kasih. Ya sekalian. Kasih 3 karena sudah baru 2 bulan udah susah dia bang. Masya Allah diantar langsung antum. Karena susah. Kayaknya perlu keranjang bang. Iya, baru 2 bulan sudah dapat susahnya jemaah. Anda pikir 2 bulan itu masih senang-senang. Ternyata enggak jemaah. Udah kelihatan gitu loh. Tapi kalau dia memandang kepada isinya, insya Allah susahnya akan hilang. Karena disebutkan bahwa ini sebuah penelitian yang mengatakan 69%. Ini penelitian di barat yang dilakukan selama 30 tahun. 60% dari perselisihan dan pertikaian di dalam rumah tangga itu tidak ada solusinya. Berapa persen? 69%. Tidak ada solusinya. Makanya antum yang 2 bulan, coba tanya sama yang 20 tahun. Gimana mas? Ya sampai hari ini gak bisa, memang kayak gitu sudah. Tanya sama yang 40 tahun, gimana bapak? Ya sabar sudah. 38 tahun harus bersabar, iya ya mah. Karena gak ada solusinya, terus apa? Sabar, kita akan baca gimana cara menghadapinya. Ya mah. Barakallahu fikum. Taib.
Ya, kalau bicara para wanita ya, di halaman 106 ya, ini buat para wanita. Silahkan dibacakan. Rasul SAW bersabda. Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uritun nara fa idza aktsaru ahliha nisa yakfurna qila ayakfurna billah qala yakfurnal ashira yakfurnal ihsan law ahsanta ila ihdahunna dahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattun." Neraka diperlihatkan kepadaku dan ternyata mayoritas penghuninya adalah kaum wanita karena mereka kufur. Beliau ditanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Beliau menjawab, mereka kufur terhadap suami dan kebaikannya. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang dari mereka sepanjang masa, lalu ia melihat sesuatu yang tidak ia sukai darimu, maka ia akan berkata, aku tidak pernah melihat satupun kebaikan darimu. Hadis sahih riwayat. Perempuan itu memang kayak gitu, jemaah. Memang kayak gitu. Ya urusan dia nanti sama Allah. Tapi kita harus menerima kekurangan dia seperti itu. Bagaimana supaya mereka berubah? Dan ini buat para wanita. Kalau para suami disuruh bersabar, buat wanita diperintahkan berusaha untuk berubah. Dengan cara memperbanyak sedekah. Dengan cara memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Antum pernah dengar cerita seorang laki-laki yang menceraikan istrinya gara-gara 1 kaleng Pepsi. Diceraikan istrinya gara-gara 1 kaleng Pepsi. Anak akan bacakan ceritanya, antum kemudian hukumi yang salah siapa. Ya. Ini seorang perempuan telepon sama suaminya ketika masih di tempat kerjanya. Dan memang ada perubahan gaya hidup, jemaah. Jadi para istri tolong menerima kondisi suami yang kadang-kala di rumah dia ngurusin pekerjaan. Mungkin sebagian istri mengatakan, ya ini Ustaz suami kami Ustaz di rumah masih telepon urusan pekerjaan. Taib. Kalau dia di kantor, anti telepon urusan rumah enggak? Ya kadang-kadang, ya sama gitu loh. Dulu orang kalau berangkat kerja enggak akan pernah direcokin sama istrinya. Ketika belum ada HP. Ketika belum ada telepon. Sama sekali. Dan di masa dulu ketika sampai rumah. Nggak pernah direcokin sama urusan kantornya. Nggak ada telepon. Tapi sekarang sudah enggak. Kehidupan itu berubah. Nih suami ditelepon sama istrinya. Bang kalau pulang ya ini kita bicara di Arab sana ya. Sebelum terjadi boykot ini. Mereka suka banget sama Pepsi, ya. Bukan Coca-Cola. Ya. Kata suaminya, abshiri. Tenang. Akhirnya suami pulang dari kerja mampir ke minimarket. Dia beli belanja macam-macam. Dia bawa 2 kantong itu. Sampai rumah. Dibongkar sama istrinya. Dikeluarkan roti, dikeluarkan keju, dikeluarkan ini. Banyak yang dibeli sama suaminya. Pepsinya nggak ada. Apa kata istrinya? Bang, mana Pepsiku bang? Astagfirullah, lupa. Kata sang istri, engkau memang kayak gitu bang. Setiap aku minta sesuatu gak pernah engkau penuhi. Kalau ibumu yang minta, kalau kakakmu yang minta, selalu engkau penuhi. Ingat kejadian pada waktu ini. Kalau terus jamaah diungkit kesalahan suami. Terakhir suami yang mengatakan, Afwan bener ana lupa ini tuh. Enggak bang, kau memang kayak gitu sama aku. Terakhir suaminya enggak kuat. Aku ceraikan engkau. Yang salah siapa? Pepsi yang salah. Yang salah siapa? Dua-duanya salah. Suami seharusnya memahami memang perempuan kayak gitu loh. Masa engkau gara-gara Pepsi ceraikan istrimu? Ya udah biarkan dia. Iya sudah, iya. Kalau engkau nggak kuat, keluar rumah sudah ke masjid. Kadang-kala ketika engkau keluar rumah sama istri dia, bang jangan keluar dulu, belum selesai urusannya. Urusan Pepsi belum selesai, aku keluar aku mau beli gitu loh. Jadi memang kudu sabar jamaah.
Diperintahkan para laki-laki untuk melihat kepada kelebihan istrinya. Bukan kepada kekurangan. Dia memang kayak gitu loh. Sampai kapan dia kayak gitu? Sampai mati kau akan lihat istrimu kayak gitu. Waduh capek Ustaz, hidup ini capek dan lelah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah sudah menetapkan hal itu. Kami telah menciptakan manusia dalam kesusah payahan. Antum lihat bayi sebelum lahir, susah enggak dia? Kadangkala kejirat lehernya dengan tali pusar. Keluar kadangkala sesar. Sang ibu mengatakan, "Nak, engkau tahu nak? Perut ibu dibelah untuk mengeluarkan engkau. Bu, aku mau keluar normal, enggak bisa." Artinya itu yang terjadi. Artinya sang bayi pun merasakan kesusahan. Maka kita lihat bayi nangis. Emang dia gak susah? Susah semuanya. Ketika anak itu bisa berjalan, susah gak dia? Susah. Jatuh, giginya patah, sakit, panas. Itulah kehidupan. Maka tadi lihat kepada isinya. Tapi ini perempuan hendaklah dia introspeksi diri. Jangan karena laki-laki diperintahkan untuk bersabar, kemudian engkau semena-mena. Karena neraka menunggumu kalau engkau semena-mena. Disebutkan dalam hadis ini. Tapi jangan sampai malaikat turun tangan. Wah ini bahaya jemaah. Kapan malaikat turun tangan? Coba kita baca hadisnya. Assalamualaikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha la'anat hal malaikatu hatta tusbiha." Jika seseorang memanggil istrinya ke tempat tidurnya, lalu ia tidak datang hingga suaminya tertidur dalam keadaan marah, maka para malaikat melaknatnya hingga pagi. Hadis riwayat Bukhari. Lihat, urusan ranjang bagi laki-laki ini adalah urusan yang sangat tidak bisa ditoleransi. Ya, Ustadz karena laki-laki. Kita perempuan kadangkala capek, lelah. Makanya dalam agama kita yang disuruh bekerja mencari nafkah siapa? Laki-laki. Ketika engkau memilih untuk bekerja, maka engkau harus menerima resiko, capek, lelah, tetap wajib melayani suamimu. Dan alhamdulillah ada perbedaan antara laki-laki dengan wanita. Kalau laki-laki capek, lelah, bisa nggak melayani istrinya? Ya, nggak bisa. Kalau nggak bangun nggak bisa, jemaah. Tapi kalau perempuan dalam semua kondisi dia bisa nggak? Bisa nggak? Ya itu bedanya laki sama perempuan. Bisa dia. Ya udah dia tinggal gimana posisi apapun. Biarkan suaminya yang bekerja. Dia yang menggarap mesin itu. Setelah itu dia akan istirahat. Maka perbedaannya tadi. Kalau perempuan tidak melayani. Dia dilaknat. Tapi bagaimana kalau istrinya mau tapi suaminya tidak bisa? Ya. Gimana bapak-bapak? Ya dia mungkin perlu mengadakan atraksi buat suaminya. Supaya suaminya jadi bisa. Jemaah. Jadi bisa. Ada usaha tetap jemaah. Tapi ingat tadi bedanya laki-laki sama perempuan. Kalau perempuan ini tetap bisa melayani suaminya dalam kondisi apapun sebenarnya. Dengan posisi dia ya dia capek, dia tiduran biar suaminya sudah yang menggarap. Tapi kalau suami nggak bisa. Maka tolong perhatikan hal itu. Jangan sampai dilaknat malaikat sampai subuh. Karena suami kalau sudah nggak tersalurkan syahwatnya, pikirannya kemana-mana. Dia apalagi di luar sana mungkin yang melihat sesuatu yang menyebabkan syahwatnya. Ya gimana Ustaz mau melayani suami Ustaz? Ada anak-anak Ustaz. Ya sudah anaknya titipkan ke tetangga. Makanya kita harus baik sama tetangga jemaah. Baik sama tetangga.
Iya, nggak harus punya pembantu. Sudah tetangga, assalamualaikum, afwan ya, titip anak-anak, tenang, bismillah. Gantian. Kalau tetangga ada urusan, ya sudah anaknya titipkan ke kita aja. Tadi kita selalu memandang kepada kelebihannya, jangan fokus kepada kekurangannya. Baik, dan ternyata bidadari pun marah, jemaah. Kapan bidadari marah? Nah, kita perlu tahu. Nah, silakan dibaca. Assalamualaikum. Bidadari pun marah. Seorang istri memiliki kewajiban untuk taat dan patuh kepada suaminya, sebagaimana suami pun wajib memperlakukan istrinya dengan kasih sayang dan kelembutan. Namun, hendaknya suami menyadari bahwa istrinya bukanlah bidadari. Ia adalah manusia biasa yang bisa berbuat salah dan keliru. Akan tetapi, tahukah kita bahwa kesalahan seorang istri terhadap suaminya bisa membuat bidadari di surga marah? Wahai para istri, dengarkanlah sabda Rasulullah SAW berikut ini yang menyatakan bahwa jika seorang istri menyakiti hati suaminya, maka bidadari yang kelak akan menjadi pendampingnya di surga akan mengatakan, la tu'dihi qatalakillah fa inna ma huwa indaka daqilun yushiku an yufariqaki ilaina. Jangan kau sakiti dia, semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya dia hanyalah tamu bagimu yang sebentar lagi akan meninggalkanmu dan mendatangi kami. Hadis riwayat Tirmidzi. Allahu Akbar, jemaah. Doanya menakutkan, jemaah. Bidadari mengatakan qatalakillah. Jadi kenapa ada istri-istri yang kemudian hidupnya menderita? Gara-gara dia kurang ajar dan tidak menghargai suaminya. Menderita dia. Karena memang didoakan sama bidadari. Qatalakillah, semoga Allah membinasakan. Dan bidadari itu mengatakan, fa innama huwa indaki dakhil. Dia cuma mampir di tempatmu sebentar. Bentar lagi dia akan bergabung sama kami. Maka tolong bagi para wanita, perhatikan. Kalau engkau menderita hidup, engkau mungkin ahli sholat. Karena ada perempuan-perempuan yang Masya Allah, sholat 5 waktu, ya, sholat malam, puasa sunnah. Tapi ngomongnya kasar sama suaminya, hati-hati. Engkau tidak akan merasakan nikmatnya ibadah. Ya mungkin sebagian wanita mengatakan, ya inilah, kalau sudah laki-laki yang menyampaikan hadisnya. Ini sebuah realita. Dan perempuan akan merasakan dampak dari perbuatan dia di dunia sebelum di akhirat. Nabi SAW mengatakan, وَلَا تَذُوقُ الْمَرْأَةُ حَلَاوَةَ الْعِبَادَةِ. Perempuan itu tidak akan merasakan nikmatnya beribadah. Manisnya ketaatan dia. Tadi dia mungkin suka datang kajian, dia menghatamkan Al-Quran, dia berbakti sama orang tuanya. Tapi kalau dia tidak memberikan hak suaminya, maka dia tidak akan merasakan lezatnya ibadah itu. Menderita hidupnya. Maka tadi bidadari marah. Kalau yang sebelumnya malaikat marah gara-gara urusan ranjang. Kalau ini gara-gara biasanya ucapan dan ketidakadanya penghargaan istri kepada suaminya. Belajar dari Khadijah atau belajar dari istrinya Nabi Ismail dulu, jemaah. Ya, kalau antum baca ceritanya Nabi Ismail ini, bagaimana Nabi Ibrahim nyuruh Nabi Ismail bukan poligami, tapi poliganti. Ada poligami, ada poliganti. Ketika Nabi Ibrahim melihat istrinya Nabi Ismail ini bercerita tentang kondisi rumah tangganya kepada orang asing dengan cerita yang buruk. Ya, mama perlu lihat ya, mama itu sering curhat sama orang yang tidak dia kenal tentang rumah tangganya. Nabi Ibrahim datang ke rumahnya Nabi Ismail, tanya, mana suamimu? Nggak ada, lagi berburu. Terus ditanya, bagaimana kehidupan kalian? Aduh, melarat gitu. Susah, menderita. Dia cerita sama orang yang tidak dikenal. Akhirnya kata orang asing ini, kalau nanti suamimu datang kirim salam ya. Kemudian dia suruh ganti, apa namanya? Bukan palang pintu, jemaah.
atabatul bab itu, kalau rumah orang dulu itu rumahnya itu lebih tinggi dari tanah biasanya. Ada kayu depannya. Yang biasa untuk naruh sandal, ya, yang biasa ditaruhin keset, itu yang suruh ganti. Apa namanya? Tatakan. Iyalah, itu mungkin nantinya. Subhanallah. Akhirnya Nabi Ismail datang. Ditanya, ada orang datang? Iya. Ada orang tua orangnya. Bayangin ya. Memandang Nabi Ibrahim aja sudah gak enak dia. Orang yang sudah tua, tanya-tanya tentang rumah tangga kita. Ya aku kasih tahu dia. Kita susah. Kan benar susah kita. Oh iya. Terus pesan orang itu apa kata dia? Pesan kalau engkau datang dia kirim salam dan suruh ganti tuh. Katakan depan rumah. Oh iya. Yang datang tadi itu mertuamu. Bapakku. Dan dia nyuruh aku ganti istri. Sudah engkau pulang sana ke rumah orang tua. Akhirnya ganti istri. Ketika ganti istri datang lagi Nabi Ibrahim. Kondisi ekonominya tidak berubah. Tidak berganti sama sekali. Datang Nabi Ismail belum ada. Kemana lagi berburu. Terus bagaimana kehidupan kalian? Ya Allah, senangnya kita, bahagianya kita, baik, sejahtera. Dia sebutkan semua kebaikan. Karena dia memandang kepada isinya bukan kepada kosongnya. Maka ini perempuan yang pantas untuk dijadikan istrinya Nabi. Akhirnya Nabi Ibrahim kirim salam. Intinya buat para wanita, tolong jangan suka bikin status yang menceritakan kondisi rumahmu. Engkau cerita sama siapa sih? Engkau cerita sama seluruh yang punya kontakmu. Ini cerita sama satu orang aja dilarang sebenarnya. Ini cerita sama semua orang. Datang mantan pacar dia, WA. Kok lagi susah ya? Akan aku sedang ngomong suamimu kurang baik. Waduh, datang ini pahlawan kesiangan ini jemaah. Nah, ya jadi kalau perempuan tadi istri yang suka menyakiti suaminya maka berhentilah. Muliakan suamimu. Jadilah seperti Khadijah. Jadi kalau suami itu datang ke rumah, pulang kerja, yang dibutuhkan suami itu sakinah, ketenangan. Jadi keamanan mental dan emosionalnya itu harus dihadirkan di rumah. Maka disebutkan rumah itu sakan, tempat kedamaian. Tapi kadangkala sebagian istri ketika suaminya datang, yang ditanya dari mana? Sama siapa? Ngapain aja? 3 pertanyaan ini menyebabkan dia seperti tertuduh. Iya. Dan istri seakan-akan pegawai pajak. Antum kalau ketemu pegawai pajak gimana jemaah? Ya Allah, na'udzubillah ya Allah. Minta pertolongan Allah supaya Allah menyelamatkan antum. Masa kita mau minta sama Allah, ya Allah selamatkan hamba dari istri hamba ya Allah. Berarti itu kan. Maka tolong istri ketika suami datang seperti Khadijah. Ketika Nabi datang yang sudah meninggalkan rumah berhari-hari. Tidak pulang ke rumah Nabi SAW. Datang tahu-tahu minta diselimuti. Dengan penuh ketakutan. Apakah Khadijah bertanya? Dari mana engkau? Ngapain aja? Kata dia. Ada apa? Coba cerita sama aku. Gak ada. Khadijah diam dan memenuhi permintaan suaminya. Insya Allah ya. Apabila istri kalau suaminya datang. Yang ditanya itu mau apa? Mau yang panas atau yang dingin ya. Kemudian dia tidak bertanya sama sekali engkau dari mana. Suami selalu ingin pulang ke rumah. Karena dia mendapatkan jaminan keamanan. Aku kalau ke rumah aku dihormatin. Aku dihargain. Dan bagaimana seorang ibu menanamkan di diri anak-anaknya. Bapakmu itu pahlawan nak. Bapakmu itu pejuang nak. Sebagian ibu gak kayak gitu. Nak sabar nak ya. Punya bapak kayak gitu. Waduh. Ini sudah. Anak ini ditanamkan kebencian kepada bapaknya. Iya ibu juga sabar ya.
kita sama-sama sabar menghadapi bapak kayak gitu. Lu jangan jamaah. Tapi ketika seorang anak ini tahu bapaknya datang disambut ya, dipijetin bapaknya, dia tahu bapaknya habis berjuang. Iya kalau habis berjuang Ustaz. Kalau habis yang lainnya, ya wallahu a'lam. Serahkan sama Allah Azza wa Jalla. Dan selalu berbaik sangka. Di halaman 125 ini menakutkan jemaah. Nah, bisa dibaca? Assalamualaikum. Jika suamimu menikah lagi, jangan gerusa-gerusu minta cerai, jangan berhenti menghirup udara segar yang diciptakan Allah. Jangan menjadikan pernikahan suamimu yang kedua seolah-olah kiamat telah datang. Ingatlah kiamat belum terjadi. Gunung-gunung masih kokoh menjulang tinggi, meskipun ada yang meletus, bintang-bintang belum saling bertabrakan. Dajjal belum keluar dan matahari belum terbit dari arah barat. Ingat, belum tiba saatnya kiamat. Walaupun pada hakikatnya dia dekat. Jangan berpikiran yang macam-macam. Tariklah napas dalam-dalam. Dan katakan, Allah Rabbi, la usyriku bihi syai'an. Allah adalah Tuhanku. Aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tatalah hatimu dengan perhatikan gelas yang ada di tanganmu. Yakinlah gelasmu masih ada isinya. Iya, katakanlah gelas itu setengahnya berisi, karena memang ada isinya, meskipun hanya setengahnya. Saat gejolak di hati kian membara, dan pikiran buruk datang tak terkendali, berbisik membakar jiwa yang seharusnya tentram. Suamiku sudah tidak ada lagi cinta kepadaku. Suamiku tidak setia pada janji sucinya. Suamiku tidak tahu diri, tak tahu balas budi. Suamiku tidak lagi romantis. Bunga-bunga taman cintaku kering dan layu. Daun-daunnya berguguran seakan kemarau panjang telah menghampirinya. Sehingga hal itu membuatmu melihat dunia ini bagikan medan perang yang telah porak-poranda dihantam meriam dan rudal. Hancur lebur, tiada kebaikan lagi yang bisa dipungut. Saat itu katakanlah, Alhamdulillah, nikmat Allah begitu banyak dan suamiku masih hidup. Bila dia mati niscaya kondisiku tidak akan separah ini. Aku pun akan menerima takdir ilahi bila ia harus pergi. Suamiku sekarang masih hidup dan pernikahan ini terjadi karena takdir ilahi dan catatan Robku. Lalu pikirkanlah kembali bangunan indah yang telah kalian bangun berdua. Rumah tangga yang telah dibina bersama anak-anak bak mutiara yang menghiasi rumah. Kenangan manis yang terukir di dinding-dinding kamar menghiasi setiap lembaran kehidupan. Suamimu kini sedang membangun rumah yang lain. Maka tidak perlu engkau menghancurkan rumah yang sudah ada. Dirimu adalah pilar penting yang menopang rumah tersebut. Engkau selalu hadir dalam perjalanan panjang penuh keletihan ketika membangunnya. Sejak suamimu belum kaya, sejak belum memiliki apa-apa, hingga kini ia sukses memiliki harta benda yang melimpah bersamamu. Apakah engkau akan lari begitu saja, meninggalkan semuanya, menyerahkan semuanya pada istri kedua yang baru saja hadir dalam rumah baru sang suami? Ada beberapa hal yang dapat membantumu lebih sabar dan tenang dalam menghadapinya. Berikut ini beberapa nasihat yang bisa engkau renungkan. Barakallahu fikum. Bagaimana siap bapak-bapak? Oh, kalau bapak-bapak siap selalu. Tapi ingat, bagi yang berpikir mau menikah lagi. Menikah itu adalah syariat yang bersyarat. Tidak semua orang mampu. Makanya tidak semua orang nikah lagi. Apabila antum berpikir mau menikah lagi karena kebutuhan, semoga Allah membantumu. Tapi kalau antum menikah lagi karena dikompori sama kawan-kawanmu, bisa kebakaran. Karena ada kawan-kawan yang suka memprovokasi. Antum kapan nikah lagi? Fulus sudah ada. Wah, ini bahaya nih jemaah. Karena kadang-kala antum ingin membuktikan bahwa antum bisa. Tapi ternyata menikahi janda menjandakan istri. Akhirnya istri antum jadi tetap satu. Makanya sampai ada yang mengatakan 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 seharusnya 2. Tapi ternyata dalam bab ini ada 1 tambah 1, 0 jemaah. Dua-duanya kabur. Jadi yang seharusnya 1 tambah 1, 2, ada yang 1 tambah 1, 1, ada yang 1 tambah 1, 0. Maka tolong ingat kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah, bukan untuk bersenang-senang. Dan buat para istri tadi yang mendapati suaminya poligami, jangan sampai engkau meninggalkan kesuksesanmu bersama suamimu.
rumah yang dibangun itu, kemudian engkau biarkan dibawa oleh istri yang lainnya. Jangan. Terus gimana nggak kuat Ustadz? Panggil Allah, Allah Rabbi la usyrik bihi syai'an. Selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika engkau dikasih cobaan itu dan engkau mampu melewatinya, pahalamu beda sama orang yang tidak dipoligami. Karena balasan itu sesuai dengan keletihan dan kesusahan yang dihadapi. Apakah poligami pahalanya di masa sekarang buat perempuan yang bersabar tadi sama dengan di masa para sahabat Nabi? Beda jemaah. Di masa sahabat Nabi semuanya poligami. Sekarang boleh jadi cuma suami dia yang poligami. Dia melihat ke kanan, nggak ada yang poligami. Ngelihat ke kiri, nggak ada yang poligami. Cuma suamiku yang poligami. Na'udzubillah, ini orang. Kok dapat aku suami kayak gitu? Wah, jemaah. Boleh jadi memang Allah ingin mengangkat derajat. Maka di sini disebutkan ya, berdoa, memohon kepada Allah, membaca ta'awud ya, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, karena ada setan-setan poligami. Dan kebanyakan setan-setan poligami itu dari kawan-kawan dia. Dari keluarga dia juga. Yang dia nggak suka kalau orang ini hidupnya damai. Kadang-kala dia akan datang kepada perempuan ini. Ana ingat dengan istri Ana. Ketika Ana nikah lagi. Semoga Allah menjaga semuanya dan menjaga dia. Dia ngomong kawan-kawannya mau datang. Ana ngomong, mau ngapain datang ke rumah? Mau takziah. Iya jemaah. Ana mau nggak boleh. Nggak boleh. Kata dia. Kalau dia ingin menguatkan nggak apa-apa. Ini mau takziah jemaah. Takziah datang, ya Allah ya, sabar ya. Subhanallah, kamu itu kurang apa? Mulai dipanas-panasin ini. Kalau Ana, langsung aku gugat cerai. Gitu. Terus dipanasin. Nih setan-setan gak boleh datang ke rumah antum. Ada, itu setan-setan yang harus dihindarin jamaah ya. Kemudian menghindari teman-teman yang suka mengompori ya. Yang mengatakan suamimu nikah lagi, parah banget. Kemudian dia akan mengatakan ya, yang kedua, bentar lagi dia akan yang ketiga. Bentar lagi dia akan yang keempat. Bentar lagi terakhir engkau yang diceraikan. Dia ganti lagi yang baru. Terus dikomporin seperti itu jemaah. Maka tolong hindarin kawan-kawan yang seperti itu. Sudah pernah dipoligami orang-orang yang lebih mulia daripada anti. Sudah dipoligami orang-orang yang lebih muda daripada anti. Aisyah dipoligami sama Nabi SAW. Padahal Aisyah itu gadis. Putrinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Dipoligami sama Nabi dengan 8 istri. Bayangin jemaah. Aisyah itu dapat harinya hanya 9 malam sekali. Jadi dalam sebulan cuma dapat 3 hari. Cuma 3 kali jemaah. Ya cemburu biasa. Maka para laki-laki kalau istrinya cemburu, tolong antum jangan berpikir bahwa poligami itu seharusnya tenang, damai. Enggak. Antum itu mengundang badai ke rumah antum. Maka bagaimana badai itu lewat, rumah antum tetap kokoh jamaah. Dan badai itu berlalu lalang. Badai itu berlalu lalang. Jangan antum berpikir, alhamdulillah Ustaz, sudah tenang sekarang istri anda Ustaz. Iya bentar lagi, pekan depan datang lagi badainya gitu loh. Antum harus datang lagi. Sampaikan kepada dia cinta antum. Muliakan dia jemaah. Karena memang kondisinya tidak mendukung. Nggak ada di sekitarmu orang-orang yang poligami. Tapi kalau banyak yang poligami tenang. Makanya sampai ada kawan-kawan, dia cerita, dia mau beli garingi semuanya takut jemaah. Ada 5 orang. Berkawan mereka. Dan istri mereka semua berkawan. Lalu ada yang mengatakan, sudah bismillah. Kita bareng-bareng 5 poligami kata dia. Jadi nanti kalau istri kita curhat sama sesama istri, sama-sama dipoligami. Jadi tenang gitu loh. Karena semua kata, sama suamiku poligami. Ini sama. Oh kalau gitu. Nangis bersama itu lebih ringan daripada nangis sendirian. Karena ada kawan-kawannya. Tapi ingat, bagi istri hendaklah bersabar. Bagi suami hendaklah memberikan
perhatian jamaah yang lebih ya. Cuma tadi yang tidak mampu berlaku adil, jangan kemudian engkau memaksakan diri. Di halaman 142, coba dibaca. Assalamualaikum. Kalau piring harus berterbangan. Seseorang yang memiliki lebih dari satu istri harus menyiapkan 5 genset kesabaran. Berapa? 5. Kalau mati kadang-kala habis bensinnya, aduh, hidupkan yang selanjutnya. Habis, hidupkan selanjutnya. Kalau antum nggak punya nih genset kesabaran, lama-lama antum carikan istri yang pertama. Nggak kuat anak ustadz, diganyang anak ustadz sama dia. Loh antum ganyang dia. Ya akhirnya ganyang-ganyangan kita Ustaz. Sudah sabar. Tadi 69% daripada masalah yang ada dalam rumah tangga itu nggak bisa diselesaikan. Diselesaikan dengan apa? Sabar. Nabi menyebutkan SAW, perempuan itu bengkok. Sampai kapan? Sampai mati. Nabi mengatakan fastamti'u fihinnal iwaj. Bersenang-senanglah engkau dengan mengetahui bahwasanya dia itu bengkok. Antum butuh sabar. Ketika Allah mengatakan wa ashiruhunna bil ma'ruf, pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang patut. Lalu Allah mengatakan fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama mereka, apa yang harus dilakukan? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Boleh jadi yang kalian benci itu di situ ada kebaikan yang Allah jadikan yang banyak, ada isinya yang banyak. Bukan keburukannya itu diperbaiki. Kadang-kadang nggak bisa. Memang dia kayak gitu loh. Perempuan itu memang diciptakan seperti itu. Lebih mengutamakan perasaannya. Antum bacakan ayat-ayat Allah 1000 kali. Fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba. Antum katakan, "Dek, ini syariat Allah." Iya, Bang. Jazakallah khair. Tapi nanti dia akan bergejolak lagi. Dia akan marah lagi mungkin. Antum kembali bacakan ayat ini. Sampai dia capek dengerin, iya bang. Cuma dia butuh dikuatkan menghadapi ujian tersebut. Jamaah. Jangan berpikir anak ingin merubah dia. Kadang-kadang gak bisa dirubah. Sampai kapan? Sampai mati. Ada hal-hal tadi yang 31% yang harus dibenerin. Tapi ada hal-hal yang harus dimaklumi. Bukan dirubah, tapi dimaklumi. Sampai kapan? Ya udah sampai mati. Nanti di surga baru dia jadi azwajun mutahharah. Barakallahu fikum. Naam. Lanjutkan. Assalamualaikum. Bila tak sanggup menghidupkan kesabaran sebesar itu, cukuplah dengan satu istri saja. Karena kenyataannya satu istri pun bisa cukup memporak-porandakan benteng kesabaran seorang laki-laki. Allahu Akbar jamaah. Satu aja udah berantakan ya. Karena ada seorang yang datang curhat sama seorang syekh. Dia mengatakan, "Syekh, ana punya istri itu kadang-kala nggak nurut, kadang-kala dia cemberut, nggak melayani ana ini itu." Kata syekh, "Engkau punya berapa istri?" "1." "Aku punya 3, sama kayak gitu." Artinya engkau bercuma 1, engkau sudah ribut. Gimana kalau kau punya 3? Gitu. Iya, saya itu mengatakan sudah sabar, kata saya. Nah, lanjut. Lihatlah bagaimana Nabi Muhammad SAW menghadapi para istrinya dengan kelembutan hati yang luar biasa. Sebuah kesabaran yang tak tertandingi, menjadi teladan agung bagi siapapun yang memimpin bahtera rumah tangga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa suatu ketika Nabi SAW berada di rumah salah satu istri beliau. Lalu salah satu istri beliau mengirimkan sebuah piring berisi makanan. Melihat hal tersebut, istri yang sedang bersama beliau memukul tangan pelayan yang membawakan makanan sehingga mangkuk tersebut jatuh dan pecah. Melihat kejadian itu Nabi SAW tidak marah. Beliau justru segera mengumpulkan kepingan-kepingan mangkuk yang pecah beserta makanannya. Lalu menyuguhkannya kepada para sahabat sambil berkata, "Ibu kalian sedang cemburu." Lihat jemaah. Di depan tamu. Yang mungkin antum mengatakan, "Ana sudah dipermalukan oleh istri ana, Ustaz." Dia marah-marah di depan tamu ana, di depan orang. Ini di depan tamu Nabi SAW. Nabi hanya mengatakan, "Gharat ummukum," ibu kalian lagi cemburu.
ingin mengatakan kepada para sahabatnya, ini lumrah. Ini biasa, nggak usah dibesar-besarin. Nggak usah merasa dihinakan anak ustaz. Aku ceraikan engkau. Nggak usah, biasa. Makanya kalau antum nggak mampu sabar, cukup satu. Nggak usah antum berpikir, aduh anak laki-laki nggak. Kalau nggak punya sabar, nggak laki-laki antum. Laki-laki itu, ya. Dikatakan jamaah, laki-laki yang minta maaf ketika dia salah, itu laki-laki yang jujur. Laki-laki yang minta maaf padahal belum tentu dia salah, itu laki-laki yang bijaksana. Dan laki-laki yang minta maaf padahal dia nggak salah, itu suami, namanya siapa? Jadi kalau antum menjadi suami, ya harus kayak gitu memang. Minta maaf lagi, padahal yang salah istri minta maaf. Demi apa? Mempertahankan rumah tangga. Karena Allah sudah nyuruh antum tadi memandang kepada kelebihannya, udah. Istri diperintahkan minta maaf, tapi kadang kalau ruwet dia minta maaf. Kalau suruh minta maaf nunggu 3 hari baru minta maaf. Ya sudah antum yang minta maaf. Dan Nabi SAW lihat tidak menunggu istrinya minta maaf. Lanjutkan ceritanya. Kemudian Nabi SAW menahan pelayan tersebut dan memberikan mangkuk milik istri yang sedang bersama beliau kepada pelayan untuk diserahkan kepada istri yang mangkuknya pecah. Sedangkan mangkuk yang pecah beliau simpan di rumah istri yang sedang bersama beliau. Barakallahu fikum. Apakah Nabi melanjutkan masalah itu ketika tamu-tamunya pergi? Tamunya sudah pergi lalu dipanggil. Sini engkau. Engkau bikin aku malu. Tidak. Karena masalah itu terjadi gara-gara emosi sesaat. Jadi seperti badai, ombak ya. Ombak yang tinggi sebentar turun. Tapi kalau antum perpanjang masalah itu. Inilah ada suami-suami yang tidak bijak. Akhirnya masalah itu menjadi pemicu perceraian. Tapi ketika antum mengatakan, ya sudah selesai. Ceritanya akan berubah. Istri juga akan sadar kalau yang dia lakukan sebenarnya tidak baik. Tapi dia tidak mampu untuk mengontrol emosinya. Jemaah. Tapi kemudian di bab yang keempat, jemaah. Coba kita baca sedikit di sini. Di halaman 176. 76. Bila gagal atau terdepak dari suatu kedudukan, hampir setiap orang pernah mengalami kegagalan dalam hidup dengan bentuk, jenis, dan kadar yang beragam. Ada yang gagal membina rumah tangga, ada yang tidak berhasil dalam usahanya, ada yang tidak lulus dalam pendidikan, ada yang tersingkir dari jabatan dan terdepak dari kedudukannya, ada pula yang dikeluarkan dari pekerjaannya. Menghadapi semua itu bercerminlah pada sebuah anak panah. Ia ditarik mundur demi untuk melesat maju ke depan dengan sangat cepat dan jauh meninggalkan yang lain. Pasti ada hikmah di balik setiap kegagalan yang kita alami. Barakallahu fikum. Berbaik sangka sama Allah. Belajar dari anak panah ya. Antum lihat anak panah itu, kalau dia di tempatnya, akankah dia melesat? Nggak akan. Kadang-kadang dia harus ditarik mundur. Semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh dia melesat ke depan. Maka ketika antum dalam posisi seperti itu, ingat yang di awal kita bahas. Berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla. Ya istilah orang dulu, kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Iya memang. Ya udah antum hadapi. Gak perlu antum menyalahkan Allah, gak perlu cari kambing hitam. Tapi antum perlu melakukan introspeksi diri. Dan yang terakhir sebelum kita tutup, kita baca halaman 202. Lihatlah gelasmu ya, 201. Bab 5, lihatlah gelasmu. Kadang engkau terlalu sibuk membandingkan isi gelas orang lain, padahal gelasmu sendiri butuh engkau isi dengan adab dan iman. Iya jamaah. Di antara yang menyebabkan penderitaan adalah membandingkan. Jangan pernah membandingkan suamimu sama suami tetanggamu. Dan antum juga jangan pernah membandingkan istrimu dengan istri tetanggamu. Kita dengar istilah rumput tetangga lebih hijau dari rumput sendiri. Padahal tetangga kita ngelihat rumput kita sama lebih hijau. Karena orang itu akan membandingkan dengan sesuatu yang paling indah yang dia lihat dengan sesuatu yang paling buruk yang dia miliki. Nggak fair ketika membandingkan.
Jangan pernah membandingkan anakmu dengan anak orang lain. Jangan pernah membandingkan anakmu yang pertama dengan anakmu yang kedua, dengan anakmu yang ketiga. Jangan. Ketika engkau membandingkan, engkau sedang meletakkan bom waktu di rumah. Sehingga sang adik akan benci sama kakaknya. Karena selalu dibanding-bandingkan. Engkau lihat tuh kakakmu. Jangan. Engkau lihat fulan. Lihat kepada dirinya dia. Nak, engkau bisa nak. Tanpa membandingkan dia dengan orang lain. Ada sebuah cerita. Ketika seorang anak pulang dari sekolah, dia membawa rapot. Dia menyerahkan kepada ayahnya. Ya, rapotku ya. Dilihat nilainya 93 atau 97. Ya Jazakallah, barakallah, bangga sang bapak dengan nilai anaknya. Ketika lihat keterangan di bawah ranking 3, sang bapak mulai berubah. Siapa yang ranking pertama? Fulan, Fulan. Kenapa kok bukan engkau? Kenapa engkau kalah sama Fulan? Bayangin. Yang awalnya dia menerima, gara-gara membandingkan, nikmat itu jadi azab buat dia. Bagaimana kondisi anak ketika dibandingkan sama bapaknya? Dia benci sama bapaknya. Maka lihat kepada gelas anaknya, alhamdulillah. Tadi anak sebutkan, gak semua anak bisa menghafalkan Al-Quran. Gak semuanya. Boleh jadi ada anaknya Fulan hatam 30 juz. Anak antum cuma hafal 3 juz. Atau boleh jadi anakmu hanya hafal juz 30. Karena ternyata Allah mempersiapkan dia untuk yang lainnya. Kadangkala orang ini memaksa anaknya harus seperti Fulan. Jangan. Makanya ada anak-anak yang jadi jahat dalam rumah. Gara-gara orang tuanya suka membandingkan dia. Maka tolong para istri jangan bandingkan suamimu dengan suami orang lain. Dan para suami jangan bandingkan istrimu sama istri orang lain. Begitulah dengan anak-anak kita. Barakallahu fiik, antum lanjutkan baca. Walaupun anak tahu orang itu malas untuk membaca. Dia maunya dengerin ya. Kalau dia dengerin kan kayaknya lebih enak gitu loh. Dia inginnya ustadz yang bacakan dari awal sampai akhir. Dan antum tahu-tahu bangun sudah adzan maghrib. Sudah adzan maghrib seperti itu. Barakallahu fiik, itu yang dapat anda sampaikan. Kita akan lanjutkan lagi. Ba'dal maghrib insyaAllah ada waktu untuk berdoa. Ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk salat maghrib. Untuk istirahat. Ada kopi di belakang? Ada kopi enggak? Barakallahu fiikum. Jazakallah khair. Anda kembalikan ke Ustadz Kuku. Jazakallah khair. Atas apa yang beliau sampaikan, kita ucapkan jazakumullah khairan. Semoga materi yang sudah disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Nanti insya Allah akan dilanjutkan setelah sholat maghrib dengan sesi tanya jawab. Dan insya Allah masih ada door prize yang tersisa, masih banyak insya Allah. Jadi nanti setelah sholat kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab dan juga pembagian door prize. Kita bersiap untuk sholat, sebagaimana yang saya katakan tadi, kalau kira-kira masjid ini tidak cukup, maka bisa sholat di pondok sebelah di Ma'hadul Quran. Kita akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa gunakan waktu untuk berdoa karena ini waktu yang mustajab.